Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Umu Salsa. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, boleh dong dibantu di subscribe dan dinyalain lonceng notifikasinya biar saya makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Makasih. Nah, kali ini kita pengen berbagi lagi seputar ini, bukan cuman bisa jadi ide perbekalan ya teman-teman, ini juga bisa jadi ide cemilan untuk teman-teman dan keluarga di rumah. Oke, kita pengen buat martabak mini homemade. Ini dia bahan-bahannya ya. Untuk bahan-bahan dan takaran lengkapnya nanti saya cantumkan di deskripsi box ya. Boleh cek langsung di deskripsi nanti. Oke, step pertama itu kita panaskan dulu sedikit minyak di wajan, lalu kita masukkan sekitar 1 sendok makan bumbu dasar. Kita tumis bumbunya sampai tanak dan baunya keluar ya teman-teman. Tumisnya ini cukup dengan api sedang ke kecil aja gitu ya. Ini saya juga tambahin sedikit merica bubuk. Lalu lanjut kita tumis bumbunya. Oke, berhubung saya masih punya stok udang, jadi ini saya pakai udang ya teman-teman. Jadi isiannya ini terserah teman-teman mau pakai udang, mau pakai ayam maupun pakai daging. Kebetulan ada stok udang yang agak besar gitu ya udah. Ini pasti sedap juga ya kita pakai isian udang. Oke, kita tumis udangnya dengan bumbu tadi. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan kita aduk aja ya sampai udangnya mateng dan berubah warna gitu. Ini udah mulai berubah warna ya teman-teman. Kita biarkan lagi ya sampai airnya agak menyusut gitu. Ini pas saya ngedit video baru saya agak nyadar gitu ya kalau ternyata si gadingnya tuh sebenarnya nggak terlalu tahan kena panas gitu juga sih, mungkin tadi terlalu dekat sama kompornya gitu. Ini lanjut kita pindahin udang yang udah ditumis tadi. Kalau udah matang itu kita pindahin, kita dinginkan dulu ya teman-teman. Ini dia untuk adonan kulit martabak mininya. Kita pakai sedikit garam, sedikit merica bubuk juga. Lalu kita cukup campurkan dengan sedikit air aja. Kita ngadonnya ngasal aja ya teman-teman. Soalnya nanti ini tetap akan saya blender gitu biar hasilnya lebih halus dan gak terlalu capek ngocok juga ya teman-teman. Dan ini langsung aja saya blender. Biar nanti teksturnya itu lebih halus gitu, nggak bergerindil lagi. Dan ini juga memang mempercepat pengerjaannya sih menurut saya. Kalau kita pakai kocokan lagi kan mungkin agak lama gitu ngaduknya. Jadi kalau buru-buru memang lebih baik di blender aja seperti ini. Kemudian ini biar lebih halus lagi nih saya masih saring, tapi sebenarnya ini nggak disaring juga udah oke sih ya teman-teman. Bunga sirih gadingnya itu sampai layu dan agak menghitam gitu ya udah, nanti kita ganti lagi dengan sirih gading yang baru ya. Oh ya, pengen sapa-sapa dulu nih, apa kabarnya teman-teman di rumah? Dari mana aja nih yang hadir? Makasih ya udah nontonin vlog saya. Saya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, 1 balita umur 5 tahun dan 2 bayi kembar yang alhamdulillah baru-baru kemarin masuk usia 2 tahun. Dan semoga vlog ini bisa memberikan sedikit manfaat untuk teman-teman di rumah, memberikan sedikit info soal ide-ide perbekalan, ide cemilan dan lain-lainnya. Oke, tadi saya udah campurin dengan sedikit minyak. Saya pakai tadi 2 sendok makan. Ini saya panaskan. Jadi saya tuh beli wajan khusus seperti ini udah lama banget ya teman-teman. Saya pernah pakai jualan juga, bahkan nampannya pun udah hilang. Jadi itu saya pakai yang ada aja, yang pink itu bukan nampannya gitu ya. Jadi caranya cukup seperti itu. Tadi itu saya sempat olesin minyak ya, soalnya ini agak lama baru dipakai lagi, takutnya agak lengket. Cuman kalau keseringan nggak dipakai minyak juga nggak apa-apa. Jadi caranya cukup simple seperti itu, cuman dipanasin aja di atas kompor. Usahakan apinya itu sedang aja ya teman-teman. Lalu kita celupin ke nampan yang udah ada adonan yang udah habis di blender tadi. Dan kita tutup kalau ada lubang-lubang gitu. Cukup seperti itu aja.
dia udah mulai matangnya teman-teman. Kita pindahin dulu. Nah, kita ulangi lagi dengan cara yang sama. Nah, ketika ada lubang seperti itu ya cukup ditutup aja ya teman-teman, pakai kuas gitu. Nah, next ini tadi kita buat adonan, kita buat kulit itu sesuai yang dibutuhkan aja ya teman-teman. Nah, next ini kita buat isian martabaknya, karena nanti rencana ini saya pengen buat dua versi, yang versi isian ayam dan versi isian udang. Jadi ini daun bawangnya juga dan bahan-bahan lainnya saya bagi dua. Ini saya pakai 2 butir telur ya, dan daun bawangnya juga tadi itu saya udah bagi dua, begitu pun dengan bumbu-bumbunya. Ini saya masukin merica bubuk, garam, dan kaldu bubuk ya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini saya lagi voice over seperti ini masih membayangkan baunya gitu ya, sedap banget pokoknya. Oke, kita ambil kulit martabak mini yang udah kita buat tadi. Kita isi sekitar 1 sendok munjung gitu isian martabak mini. Ini saya udah buat perekat juga ya dari sedikit sisa adonan tadi, cuman ini ternyata saya nggak pakai ya. Jadi ya bentuknya seperti itu teman-teman. Dia itu nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga ya. Jadi recommended deh untuk teman-teman mungkin yang kayak sering bikin risoles gitu di rumah. Memang wajan seperti itu menurut saya recommended banget dipakai ya, karena biasanya kalau kita pakai teflon itu kadang-kadang itu ketebalan juga ya. Nanti linknya untuk barang-barang yang saya pakai saya cantumkan di deskripsi box ya teman-teman, boleh cek. Pokoknya harganya juga sangat terjangkau kok, tenang aja. Oke, lanjut. Setelah minyaknya panas tadi, kita masukin martabak mininya, ini kita goreng ya. Dan ternyata ini pas saya gorengnya agak sedikit gosong gitu ya teman-teman, soalnya saya sempat tinggal gitu ngerjain kerjaan lain, lupa ini saya masuk gitu ngurusin si kembar atau apa ya. Yang jelas ini agak gosong, tapi alhamdulillah masya Allah ini masih enak banget kok untuk dimakan. Lanjut gelombang kedua, kita goreng lagi. Apa kabarnya nih teman-teman di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Soalnya sekarang itu lagi musim banget ya, demam bapil gitu. Apalagi untuk anak-anak, bener-bener lagi musim banget. Anak-anak baru sembuh, baru beberapa pekan sembuh, tahu-taunya balik lagi. Qadarullah, di tengah isu yang obat-obat sirup sekarang banyak ditarik ya teman-teman. Jadi saya doain, kita saling mendoakan, semoga kita semua dan teman-teman di rumah juga senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah keadaan dan situasi yang seperti ini ya, amin ya robbal alamin. Nah ini dia teman-teman, udah jadi martabak mini ala umu salsa. Ini bahkan saya udah ada stok acar juga ya dari kulkas, jadi santapnya nanti dengan acar. Pokoknya manyus banget. Itu cabenya sengaja saya nggak iris-iris, soalnya suami tuh nggak terlalu suka juga kalau kepedesan ya, beda sama saya itu pencinta makanan-makanan pedas gitu. Tapi pedasnya sih yang masih standar aja, bukan level yang pedas banget juga. Ini dia isinya, masya Allah, alhamdulillah ini enak banget. Anak saya udah manggil-manggil dari luar ya teman-teman. Jadi kita makan, saya udah gak sabar santap, masya Allah, alhamdulillah enak. Nah ini bisa jadi untuk ide perbekalan juga. Cuman tadi itu sebenarnya udah vlog lama saya buatnya, tapi saya buat dengan martabak mini dengan cara yang sama juga. Cuman kali ini saya pakai isian ayam dan keju parut. Oke, sekian vlog saya hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.